Saya, Janes Kilondias. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT. Ketemu lagi kita di channel tercinta kita, melihat dunia dalam perspektif Islam. Kali ini lagi-lagi ada berita yang lagi viral, lagi heboh, diambil dari CNN Indonesia, Rabu 20 Maret 2024. Judul beritanya adalah polisi tangkap pria mengaku nabi, klaim diutus Tuhan bubarkan Islam. Luar biasa nih beritanya. Ini orang nekat nih. Video seorang pria di tebing tinggi Sumatera Utara mengaku sebagai nabi viral di media sosial. Dalam video tersebut, pria itu mengklaim telah mendapatkan petunjuk dari Tuhan untuk membubarkan agama Islam. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik, pria bernama Janes Kilondias itu mengenakan baju putih tengah berdiri di halaman luas. Lalu ia menyampaikan pidatonya untuk umat Islam. Ini namanya sih nggak ada nama Islamnya nih, Janes Kilondias ya. Hari ini, tanggal 18 Maret 2024, saya, Janes Kilondias. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Pada hari ini, setelah melewati proses yang panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah kita terima bersama dalam 2 waktu, yaitu berupa wahyu atau firman atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020 yang berisikan notabene, dan 19 Februari 2021 yang berisikan asimilasi. Demikian kabar ini saya sampaikan demi kepentingan seluruh umat manusia. Manusia sejati adalah manusia yang patuh akan perintah penciptanya, yaitu kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Saya Janes Kilondias. Saya adalah nabi yang diutus untuk mendampingi umat muslim. Saya adalah nabi yang memiliki mukjizat super telepati, yaitu di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hati saya terhubung secara permanen dengan manusia lainnya. Ini manusia super nih kayaknya nih. Ujarnya dalam video. Kemudian pria itu menyampaikan ingin mengabarkan pada dunia tentang pembubaran agama Islam. Jadi pikir dia tuh Islam itu bisa dibubarkan ya. Rencana itu didapatkan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dia menyebutnya bukan Allah ya. Menyebutnya Tuhan Yang Maha Esa. Makanya agamanya dipertanyakan. Setelah melewati proses panjang, maka tiba saatnya saya harus mengabarkan pada dunia untuk segera membubarkan agama Islam sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Urainya. Dia juga meminta agar umat manusia mematuhi perintah tersebut sebab ia mengaku sudah menerima 2 petunjuk dalam rentang waktu berbeda. Petunjuk tersebut telah kita terima bersama-sama dalam dua waktu, yaitu berupa wahyu
atau firman yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020. Nggak tahu nih bentuk firmannya itu kayak apa. Yang berisikan notabene dan 19 Februari 2021 yang berisikan asimilasi. Makin nggak jelas nih ya. Maksudnya apa? Demi kepentingan seluruh umat manusia, manusia sejati adalah manusia yang patuh dengan penciptanya kepada yang maha kuasa, ujarnya. Terpisah, Kasihumas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto kepada CNN Indonesia mengatakan pria mengaku nabi tersebut sudah ditangkap dan dalam proses pemeriksaan penyidik. Ya, terima kasih nih buat Pak AKP Agus Irianto, ya, Kasihumas Polres Tebing Tinggi yang langsung bertindak cepat. Ya, nanti kalau nggak bertindak cepat bahayanya nanti umat Islam bisa marah. Kalau sudah marah bahaya nanti. Ya, benar pelaku sudah diamankan dan lagi pendalaman oleh penyidik Satreskrim Polres Tebing Tinggi, ujarnya. Ya, sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT. Ini akhir-akhir ini makin banyak orang-orang yang berpikir aneh dan bertindak aneh ya, cari-cari sensasi. Kita nggak tahu apa latar belakang dia cari apa, menyampaikan bahwa dia mau bubarkan agama Islam nih. Kita nggak tahu ya niatnya apa. Tapi alhamdulillah langsung diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ini ada beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan ad-dinul Islam ya, agama Islam yang kita yakini dan kita cintai selama ini. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 33 Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi Islam ini agama yang pasti akan menang dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali memimpin peradaban dunia untuk yang kedua kalinya, ya. Lalu di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan bumi ini untukku dan aku dapat melihat belahan barat dan timur. Sungguh kekuasaan umatku akan sampai ke daerah yang diperlihatkan kepadaku. Ya, jadi ini bisyirah, kabar gembira dari Rasulullah SAW akan kemenangan Islam, ya. Akan kembalinya Islam memimpin peradaban dunia untuk yang kedua kalinya. Dan itu yang ditakuti oleh orang-orang barat ya, khususnya Amerika dan sekutu-sekutunya. Lalu di dalam Quran surat An-Nur, ini juga kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah An-Nur ayat 55. Yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi bagi mereka dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, jadi kalau kembali lagi ke hadis Rasulullah SAW, umat Islam itu akan mengalami atau menjalani 5 fase perjalanan dalam kehidupannya. Yang pertama fase nubuah sampai Allah mengangkatnya. Ini bagian daripada hadis ya. Fase yang pertama adalah fase nubuah, itu fase kenabian, yaitu diutusnya Rasulullah SAW sampai Allah menghendakinya. Rasulullah wafat, umat Islam masuk ke fase yang kedua, yaitu fase Khulafaur Rasyidin. Umat Islam akan dipimpin oleh 4 khalifah yang terkenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang memimpin kurang lebih 30 tahun. Ketiganya wafat, umat Islam masuk ke fase yang ketiga. Yang ketiga, umat Islam akan memasuki fase Mulkan Adhan, di mana umat Islam itu dipimpin oleh raja-raja yang menggigit. Ya, maksudnya mereka itu masih mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah,
ya, tapi mereka melakukan kezoliman. Ya, ini ada di fasenya Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah yang terakhir yang bubar pada 3 Maret 1924. Dan yang keempat, umat Islam akan memasuki fase Mulkan Jabrian dipimpin oleh raja-raja diktator. Ya, hari ini kita lihat umat Islam dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin khususnya di Timur Tengah itu yang kita lihat saja yang tidak peduli dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina. Mereka melacurkan diri dengan menjadi antek-antek atau sekutu-sekutu daripada orang-orang Barat. Ya, mereka tidak peduli lagi dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina khususnya di Gaza. Lalu yang terakhir, umat Islam akan masuki fase di mana kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu kepemimpinan yang mendasarinya dengan konsep-konsep nubuah, konsep-konsep penabian yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya pada masa lalu. Jadi kalau ada orang yang untuk bermimpi untuk membubarkan Islam, bermimpi untuk menghancurkan Islam, bermimpi untuk memerangi Islam, ya, atau menghilangkan Islam di muka bumi ini, itu adalah bagian daripada mimpi di siang bolong, ya, atau utopi ya namanya, utopi. Mimpi di siang bolong yang tidak akan menjadi kenyataan, karena memang Allah dan Rasulnya sudah menjamin bahwa Islam akan menang dan dimenangkan, dan umat Islam akan kembali memimpin peradaban dunia sebagaimana Allah gambarkan di dalam Quran surah An-Nur 55, yang Allah sudah memberikan kekuasaan itu di zaman Rasulullah SAW, ya, dengan takluknya kekuasaan dua adidaya pada waktu itu, yaitu Romawi dan Persia, dan itu akan terulang lagi di akhir zaman ini, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang menyambut kedatangan bangkitnya kembali, ya, kepemimpinan Islam, peradaban Islam untuk yang kedua kalinya. Demikian sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah SWT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.